Sarjana. Channel yang sangat fenomenal karena merupakan channel top list paling pamor di Indonesia. Tapi bagaimana bisa channel Sarjana yang sempat dijuluki sebagai channel dengan subscriber terbanyak top 3 di Indonesia pada tahun 2018 harus kehilangan semua titlenya. Makanya kali ini gue bakal bedah channel Dawan. Bedah channel sudah mati, sebuah segmen dimana gue membahas channel orang lain, mulai dari YouTuber besar bahkan sampai yang baru mulai. Belasan juta views berhasil gue dapatkan hanya dengan konten ini. Tapi sayangnya sekarang bedah channel sudah menjadi konten yang sangat aneh. Loh, kok bisa? Jadi inilah konten bedah channel, konten pansos yang membuat gue menyesal di segmen apa itu bedah channel. Ribuan komentar terus dibuat dengan kata kunci bedah channel. Bang, bedah channel si A, bang, bedah channel gua, ataupun bang, bahas channelnya si B, dan komentar-komentar lainnya yang memang serupa. Bedah channel sendiri adalah segmen di channel Dazzle yang emang gua buat saat pertama kali gua membuat channel ini juga. Simpelnya ya gua ngebahas channel orang. Bisa dilihat dari video yang ini, dan juga ini. Yang memang video bedah channel inilah yang bisa membuat channel ini akhirnya mencapai banyak pencapaiannya. Dan sejak itu pula selain gue membahas hal-hal random entah itu gaming, film ataupun dunia sosmed, gue selalu bahas konten-konten dan channel dari orang lain, terutama untuk YouTuber besar. Winda Basudara, Welino Ino, Topi Sir Animation, Calon Sarjana, Meow Auk, Mr. Beast, Asho Speed, bahkan channel yang udah gak aktif lagi kayak Michael Show, The Shiny Peanut, dan lain-lain. Gak jarang gue juga bedah channel kalian, para subscriber gue juga, yang semuanya itu bisa kalian cek di playlist bedah channel. Dan ya semuanya gue bahas, mulai dari kesuksesan bahkan sampai kegagalannya. Jutaan views sudah gue dapatkan, dan berbagai komentar sudah gue baca. Komen diskusi, hate, dan kritik jelas gue selalu dapatkan pula. Gak jarang pemilik channel yang gue bahas juga ikut diskusi, bahkan nge-DM gue langsung. Tapi semakin lama gue membuat konten ini, sedari tahun 2022 rasanya ada yang salah. Semakin lama gue merasa kalau konten bedah channel itu aneh, karena nyatanya bedah channel gak lebih dari sebuah konten yang isinya ngomongin orang. Gue sempat merubah format bedah channel ini menjadi top list, tapi tentu saja masih terkesan ngomongin orang. Dari poin inilah gue merasa kalau bedah channel itu konten gak jelas. Jadi kenapa gue udah jarang bikin konten bedah channel? Karena gue sudah malas menjadi seseorang yang merasa paling tahu segalanya. Walaupun beberapa penjelasan gue di video-video bedah channel terkadang ada yang disetujui oleh kreatornya itu sendiri, seperti video bedah channel dengan pros dan lain-lain, pada akhirnya kita nggak pernah tahu dapur mereka itu ya seperti apa. Gua selalu mengkritik thumbnail si channel A jelek dan judul si B itu kurang, tapi gua nggak tahu di balik layar yang mereka itu kondisinya gimana. Mungkin mereka adalah seseorang yang sedang sibuk sampai akhirnya tidak ada waktu untuk mikirin judul apalagi thumbnail. Atau ketika gua mengkritik kalau audio channel si A sampah banget sehingga kontennya nggak menarik, padahal gue juga gak tahu kondisinya dia gimana. Mungkin dia belum punya mic bagus, belum punya studio kedap, atau memang belum terbiasa dengan suaranya yang sedang direkam. Gue merasa kalau gue kurang kerjaan banget mengkritik dan bahas-bahas channel orang yang memang channelnya sedang tidak ingin dikritik ataupun dibahas. Karena lagi-lagi setiap orang pasti punya lika-liku
di balik dapur channel YouTube mereka masing-masing, entah itu masalah teknis ataupun masalah pribadi. Sehingga semakin kesini gue prefer lebih ingin membahas sebuah kontennya aja ketimbang pelaku si kreatornya. Makanya akhir-akhir ini gue cenderung membahas fenomena kontennya aja dibanding spesifik channel orang, seperti konten horor, konten streaming, konten gaming, konten review. Hampir semua tema konten sudah pernah gue breakdown, dan kalian bisa cek aja yang konten-konten tersebut tidak melibatkan spesifik channel tertentu seperti segmen bedah channel yang dulu. Lagi pula gue sudah membahas semua channel yang memang gue anggap jenius dan revolusioner pula. Percayalah, di era sekarang konten kreator semakin banyak dan semua strateginya itu mirip-mirip. Semuanya saling mengikuti satu yang sama lain dan semuanya saling terinspirasi dari yang lain. Jadi buat apa gue bahas kalau memang pembahasannya hanya mengulang episode bedah channel gue yang sebelum-sebelumnya, yang akhirnya membuat konten bedah channel yang ngebahas channel orang-orang yang emang udah mati. Sehingga alih-alih gue membuat segmen ini menjadi segmen ngomongin channel orang, gue mengubahnya menjadi segmen yang memang fokus tips menjadi konten kreator dan fenomena YouTube aja. Pada akhirnya gue merasa channel ini harus lebih personal, di mana gue lebih mengedepankan konten dengan topik yang menarik tanpa harus membuang sisi personal gue. Segmen bedah channel hanya mengundang penonton yang ingin melihat kreator yang gue bahas, bukan channel gue sendiri. Semakin sering gue bahas channel orang, semakin mati pula personal branding gue sebagai Dazzle. Karena sekali lagi orang hanya ingin melihat info tentang konten kreator yang gue bahas tanpa mempedulikan gue sebagai pemilik channel ataupun narator. Sehingga konten-konten esai gue seperti di segmen santai aja, belajar aja, bahas game aja, bahas film aja dan lain-lain jauh lebih bervalue karena tidak hanya mendapatkan info-info dari topiknya, viewers juga bisa lebih mengenal channel Dazzle, mau itu dari naratornya, editannya, ataupun khas lainnya yang kita punya. Gue bahkan juga sudah mulai aktif di Instagram untuk membuat konten-konten di balik layar dari channel Dazzle, jadi kalian bisa follow juga. Jadi jika masih ada yang request konten bedah channel si A dan si B, tolong nonton video ini. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian punya saran untuk kelanjutan segmen ini? Atau apakah kalian masih pengen gue buat bedah channel? Ya sayangnya udah selesai. Tapi kalian bisa komen topik-topik menarik yang bisa gue bahas. Yang penting narasinya tidak terkesan ngomongin seseorang lagi. Karena tidak ada gunanya gue membuat konten yang isinya seolah-olah merasa lebih baik, walaupun konteks video gue untuk edukasi. Buat apa gue ngajarin orang yang emang tidak ingin belajar, ujung-ujungnya hanya berakhir tidak bermanfaat. Dan kan suka dengan konten yang personal begini gak? Silahkan like dan komen juga. Mungkin kedepannya gue akan buka Q&A sekalian. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah. You are a summer and after all I'll keep